Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Irawan, asisten tata usaha Publi Saduni. Pada kesempatan minggu kedua ini, kita akan meneruskan pembahasan sebelumnya yang dilaksanakan pada minggu pertama tentang manajemen risiko. Pada kesempatan minggu kedua ini kita akan membahas tentang teknik identifikasi dan analisis risiko. Identifikasi dan analisis risiko adalah dua langkah penting dalam proses manajemen risiko. Identifikasi risiko adalah tentang mencari tahu semua potensi risiko yang mungkin terjadi. Analisis risiko adalah tentang menilai seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi dan seberapa besar dampaknya terjadi. Ada beberapa teknik identifikasi risiko yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan brainstorming, yaitu mengumpulkan semua orang yang terlibat dalam suatu proyek atau bisnis untuk bertukar pikiran tentang potensi risiko. Yang kedua, kita bisa menggunakan checklist, yaitu daftar pertanyaan yang dibuat untuk membantu mengidentifikasi risiko tersebut. Yang ketiga, kita bisa menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Setelah mengidentifikasi risiko, kita perlu menganalisis risiko. Ada beberapa teknik analisis risiko yang bisa digunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan analisis kualitatif, yaitu menilai risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan tingkat dampaknya. Kita bisa menggunakan skala seperti rendah, sedang, atau tinggi. Yang kedua, kita bisa menggunakan analisis risiko kuantitatif, yaitu menggunakan data numerik untuk menghitung kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan analisis fail mode and effect analysis, yaitu menganalisis potensi kegagalan dalam suatu proses dan dampaknya. Menguasai teknik identifikasi dan analisis risiko akan membantu kita dalam memahami risiko yang dihadapi dan membuat keputusan yang tepat tentang cara mengelola risiko tersebut. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis risiko secara efektif, kita dapat memprioritaskan risiko yang paling penting dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampaknya. Misalnya, jika kita menemukan risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya tinggi dan dampaknya besar, kita bisa memutuskan untuk mengambil tindakan pencegahan yang lebih serius. Mungkin pada kesempatan minggu kedua ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti dilanjut lagi pada pertemuan pada minggu ketiga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.